Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata tembak 12 warga sipil, 10 tewas dan 2 kritis. Seorang penumpang hilang di perairan Turiri Mimika saat perahu cepat yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi. Edarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, pasangan suami istri diringkus polisi. Satuan Res Narkoba Merauke bekerjasama dengan BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Polisi menangkap suami istri yang menerima paket narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang diduga dikirim dari kota Medan, Sumatera Utara. Kasat Narkoba Polres Merauke Ibtu Anugrah mengatakan pelaku ditangkap di Jalan Maluku. Saat kamar rumahnya digeledah, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu dan beberapa paket ganja yang dimasukkan dalam kotak plastik. Keseluruhan untuk ganja 26 gram, 55. Kita sisihkan kan, ada sisihkan 0,50 untuk kita ke laboratorium, hasil laboratorium. Terus kemudian untuk sabunya itu ada 1 gram, 95. Jadi hampir 2 gram untuk sabunya. Untuk ini kita tangkapnya di Jalan Maluku ya, Jalan Maluku. Untuk modusnya pengakuan dari tersangka, dia sudah 2 kali kirim. Yang kita tangkap kemarin hari Rabu itu dengan modus pakai jasa pengiriman JNE, kemudian dipaket sedemikian rupa seperti paket-paket seperti biasanya, dibungkus dengan aluminium foil, kemudian dimasukkan, digabung dengan udang. Dimasukin ke dalam paket itu ada udang, ada aluminium foil, ada sabu-sabu dan ada ganja. Seperti itu. Untuk barang bukti sendiri itu didapatkan dari mana? Dikirim dari Medan. Artinya dari Medan itu dalam kemasan yang dicampur dengan udang itu ya? Iya. Menurut pengakuan tersangka seperti itu sudah 2 kali. Tapi kan itu pengakuannya dia. Tapi kalau kita mau lihat memang sudah, karena dia kan sudah sering. Dia sudah sering ngecer, selain dia pakai, ya dia jual. Istrinya juga ikut diamankan? Istrinya ikut diamankan karena hasil urin istrinya positif. Positif dua-dua ya, positif sabu, metafetamin sama amfetamin, ganja. Itu istri saya ya? Istri saya. Pasangan suami istri ini langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengklarifikasi pernyataan sebelumnya terkait dugaan pemberian sejumlah dana ke anggota DPR RI untuk memuluskan langkah penetapan pengesahan daerah otonomi baru. Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada Komarudin Watubun dan Yan Mandenas yang namanya disebut-sebut Bupati. Romanus Mbaraka mengatakan ia sama sekali tidak memberikan sejumlah uang kepada kedua anggota DPR RI tersebut karena kabupaten yang dipimpin tidak memiliki banyak uang. Namun Bupati mengakui ia telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus terbentuknya DOB Provinsi Papua Selatan. Kalau ada teman-teman yang kontra dengan kita, kami juga mohon maaf. Ini adalah keinginan kami bersama. Bapak Ibu boleh cek di seluruh penggalan Tanah Selatan Papua. Kami semua orang Selatan Tanah Papua setuju untuk kami jadi provinsi. Sehingga ketika RUU ditetapkan, kami malah senang menjadi undang-undang dan kami menjadi provinsi. Sekarang bagaimana caranya untuk kita mengisi pembangunan ini terus maju. Sehingga kepercayaan yang negara berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan dengan pembangunan dan terutama kesejahteraan masyarakat Papua. Saya mohon sekali ini jangan dipelintir, jangan dipelesetkan.
seperti itu. Dan kami tidak melakukan suap dalam 1 rupiah apapun kepada anggota DPR RI karena kami tidak punya uang. Seperti itu. Anggaran saja untuk pembangunan di Merauke tidak cukup. Sehingga kami harus bermandikan keringat, bermandikan air mata darah untuk bagaimana membangun tanah selatan Papua, khususnya Kabupaten Merauke. Jadi kalau ada sebagian yang mempelintir bahwa ini adalah bagian dari suap, itu sama sekali tidak benar. Saya mohon maaf kepada semua pihak. Saya ingin meluruskan pernyataan saya. Banyak senior saya yang dulu berjuang tentang pemekaran ini sudah dipanggil Tuhan. Dan mereka sudah tiada. Dan kami bersyukur di generasi kami akhirnya RUU disahkan menjadi undang-undang. Jumat lalu pernyataan Romanus Mbaraka menuai polemik di hadapan ASN. Dirinya mengatakan perjuangannya untuk DOB Papua Selatan sangat mahal. Pernyataan itu akhirnya menuai reaksi sejumlah pihak hingga Bupati akhirnya harus meluruskan pernyataannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya mahal. Dinas Kesehatan Merauke menghimbau setiap pelaku perjalanan yang datang ke Merauke agar memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas. Pemeriksaan secara ketat kembali dilakukan Dinkes untuk mencegah penularan COVID-19 yang saat ini mulai merebak kembali di sejumlah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan kasus COVID-19 di Merauke relatif masih sangat rendah, namun ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada. Ia meminta warga yang belum menerima vaksin booster agar segera mendatangi rumah sakit dan puskesmas. Ya kita harapkan screening dari tempat asal mereka itu yang kuat, kan begitu. Kan ketika mereka mau naik, taruhlah mereka mau melakukan perjalanan ke Merauke di bandara tempat asal mereka, kan kalau proses screeningnya sudah dilakukan dengan baik kan menurut saya tidak perlu. Karena kan perjalanannya cuma berapa jam. Gitu. Nah, mereka sudah peduli lindungi, sudah cek, sudah booster ketiga, udah itu. Ya silakan, yang penting kan prokesnya gitu. Yang penting pakai masker. Kemenkes memperingatkan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat diminta tidak lengah dan kembali menggunakan masker di luar maupun di dalam ruangan agar tidak terpapar COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.